Insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Haji Ridwan CC SAG. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan 'alaina bisiyam hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Segala pujian, segala sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan keharibaan junjungan kita baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita tidak mampu melihat wajah kita di air yang deras. Kita hanya mampu melihat wajah kita di air yang tenang. Di subuh hari yang 11 di bulan suci ini, saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian, marilah kita merenungi perjalanan kehidupan kita. Kalau masa lalu kita gelap, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Rabb, senista apapun aib-aib kami, sekotor apapun tangan kami, di subuh yang ke-11 ini, hamba-Mu mohon ampun ya Allah. Kalau yang lalu putih, bersyukurlah. Tingkatkan kebaikan kita. Kenapa? Kalau yang lalu putih, tetap istighfar. Karena memang kita butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua prestasi dunia yang kita raih hari ini, gelar, pangkat jabatan, popularitas, tidak ada artinya kita raih semua itu kalau Allah tidak ampuni kita. Apatah lagi kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita mati jelek, na'udzubillah. Jamaah subuh rahimakumullah, ini saja kita tadi sholat subuh. Selesai sholat jangan langsung berdiri, minimal kita istighfar 3 kali. Kenapa? Mungkin dalam sholat tadi yang kita ingat bukan Allah, tapi yang kita ingat adalah dunia. Manusia itu pasti salah, bukan manusia kalau tidak ada salahnya. Kalau ada orang tidak pernah salah, itu bukan manusia, itu malaikat. Kalau dia salah terus, bukan juga manusia, setan. Kita ini bukan malaikat, bukan setan, manusia, anas, pasti salah. Salah pikir. Orang salah pikir, salah dengar, salah lihat, pasti salah ucap. Salah pikir, ini rambut boleh sama hitam, kepala sama bundar, tapi isinya kadang-kadang beda. Salah pikir ya Rabb, salah dengar, salah ucap, salah ambil, salah makan, salah minum, bahkan kita salah langkah. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Nenek Adam satu kali melakukan kesalahan, 200 tahun dipisahkan oleh Allah. Nanti dipertemukan di Jabal Rahmah.
setelah 200 tahun dipisahkan oleh Allah. Iblis laknatullah hanya satu kali melakukan kesalahan, dilaknat oleh Allah sampai yaumul qiyamah karena merasa dirinya lebih baik dari Adam. Ana halaktani minan nar wa halaktani min tin. Saya lebih baik dari Adam karena saya tercipta dari tanah, sedang saya tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Hati-hati kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, itu kesombongan jamaah sekalian. Jamaah subuh rahimakumullah, saya hadir di sini bukan mengajari jamaah, tapi saya hadir di sini beri amanah ceramah subuh hanya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Tadi malam kita mau tidur, kita istighfar, ampuni kami ya Allah. Setelah kita istighfar, kita maafkan orang. Karena memang tidak ada konsepnya dalam Al-Quran itu minta maaf. Yang ada dalam maafkanlah. Wal qadhimina al-ghadha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Minta maaf itu gampang, tapi memaafkan itu yang berat. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang baik itu adalah yang bagus akhlaknya, bicaranya tidak kasar, dia tidak sombong, dia pakai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, dia penyayang, dia penyabar. Ya Rasulullah, siapa orang paling kuat? Nabi menjawab, yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan amarahnya, menahan emosinya, dia maafkan saudaranya, dialah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Kalau mau kita tidur, ya Allah ampuni kami kalau kami pernah menzalimi orang, ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Kalau kita juga mau tidur, ya Allah, semua orang yang pernah menzalimi aku saya maafkan ya Allah. Kemudian mintalah kepada Allah sebelum tidur, ya Rabb, jangan tidurkan aku ya Allah kalau masih ada rasa iri, rasa dengki atas keberhasilan orang lain. Jamaah subuh rahimakumullah, hidup ini singkat Pak ya. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita banyak istighfar kalau selama ini hidup kita tidak berkah. Karena ada orang panjang umurnya tapi tidak usianya berkah. Kenapa? Usianya dipakai bermaksiat kepada Allah. Istighfarlah banyak. Kemudian beristighfarlah selama ini kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya. Saya selalu ingatkan diri saya dan jamaah sekalian, tidak bisa sukses itu tanpa pertolongan ilahi. Tidak bisa begini hidup kita 2 tahun ini, kita sehat selama pandemik. Itu karena tetesan air mata kedua orang tua kita mendoakan kita. Ya Rab, berkahi usianya anakku Pak. Berkahi usianya, cerdaskan intelektualnya, cerdaskan emosinya, cerdaskan spiritualnya. Jadi karena yang soleh, yang berguna bagi orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ada 5 air ibu jamaah sekalian yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Seandainya ada emas, ada berlian kita kasih makan kedua orang tua kita, tidak bisa tergantikan dengan 5 air. Yang pertama itu air ketuban waktu dia pecah, itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Yang kedua air darah, mengalir darah. Ya. Ibu kita waktu melahirkan kita. Ya. Kenapa saya menangis di awal tauziah ini? Karena saya ingat orang tua saya. Ya, saya berharap yang masih hidup orang tuanya beruntunglah. Adik-adik saya masih hidup orang tuanya, ya jangan lagi dibikin susah. Ada nanta sama saya, Ustadz, orang tua saya miskin. Saya bilang, maaf jemaah sekalian, jangan malu punya orang tua miskin, tapi malulah kalau Anda sudah besar masih menyusahkan orang tuamu. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Pertarungan antara mati dan hidup waktu melahirkan kita jamaah sekalian. Adik-adikku, kita tidak pernah sukses dalam hidup ini.
Kalau kita bikin susah kedua orang tua kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama air ketuban itu tidak bisa terganti dengan apapun. Ya, yang kedua air darah. Yang ketiga air susu. Kita gendong itu ibu kita. Kita pikul orang tua kita dari Madinah ke Makkah. Melaksanakan ibadah umroh, haji, itu belum terbalas dengan setetes air ibu. Ya, yang keempat air keringat, mengalir keringat ibu kita. Mengurusi kita waktu kita kecil. Begitu juga ayah kita. Saya ini baru pulang ceramah dari Takalar jamaah sekalian. Saya singgah sebelum masuk Ramadan. Saya singgah di Palangga, ada seorang ibu di situ jualan larut malam. Dia jual sayur. Saya kira laki-laki. Dia bawa payun, dia berteduh karena hujan deras. Saya lihat ternyata ibu-ibu. Saya tanya, ibu, kenapa jam 11 malam ini mendekati setengah 12 ibu masih di sini? Dia bilang, jualan Ustadz. Mana anak-anak ibu? Di rumah. Ya Allah, dalam hati saya mudah-mudahan anaknya ini tidak durhaka kepada ibunya. Karena memang hari ini jamaah sekalian kita memang prihatin. Begitu informasi yang begitu cepat hari ini ya. Kita hanya sekarang mampu berdoa. Ya Allah, jaga buah hati belahan jiwaku ya Rabb. Saya tidak mampu menjaga anak-anak kami. Berdoalah di bulan ini, Bapak Ibu, mati-matian berdoa. Tidak ada gunanya kita melahirkan anak kalau dia tidak soleh dan saleha. Tempelkan kepala ke tanah, curhat di atas sajadah, menangislah di atas sajadah. Ya. Jadi insya Allah seluruh yang hadir subuh ini anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan saleha. Jamaah subuh rahimakumullah. Ya. Kemudian air apa lagi Ustaz? Pertama air ketuban, 2 air darah, 3 air susu, 4 air keringat, yang terakhir itu adalah air mata. Saya baru pulang umroh 15 hari yang lalu, ada pejabat, saya antar ke Makkah orang cendikia. Saya tanya, tidak bisa begini hari ini kalau bukan pertolongan ilahi. Tidak bisa ki umroh hari ini, tidak bisa hidup hari ini begini kalau bukan pertolongan ilahi. Yang kedua doanya ke orang tua kita. Yang ketiga, semangat belajarmu tinggi. Memeraih dunia harus ilmu, memeraih akhir harus ilmu. Man aradat dunia falahi bil ilmi. Siapa yang bahagia hidupnya dunia harus ilmu. Man aradal akhirah falahi bil ilmi. Siapa yang bahagia hidupnya di akhirat harus ilmu pengetahuan. Man aradahuma falahi bil ilmi. Siapa yang bahagia hidupnya di akhirat, dunia akhirat harus ilmu pengetahuan. Olehnya itu subuh ini supaya jelas tausiah jamaah sekalian, sittatul asya tajidu fil umur. Lakukan 6 hal kata Nabi supaya usiamu berkah, usiamu bermutu berkualitas. Yang pertama adalah doa istiqamalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir hidup kita tetap la ilaha illallah. Waktu senang ingat Allah, waktu susah ingat Allah, waktu sehat ingat Allah, waktu sakit tetap ingat Allah. Dimanapun engkau berada, selalulah ya istiqamah. Yang kedua, doa minta pengampunan dari Allah. Setelah selesai kita doakan diri kita. Yang kedua adalah jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Masih hidup didoakan, apalagi sudah di bawah tanah jamaah sekalian. Kemudian banyaklah bersedekah. Di bulan Ramadan ini sedekahlah. Sedekah doa. Ustaz, tidak ada saya punya duit, sedekah doa. Saya pas malam tanggal 1, malam tanggal 11 saya berdoa, ya Rabb, semoga negeri ini aman, terhindar dari bala, bencana, musibah. Ya. Kita hanya mampu doa. Saya berdoa itu malamnya, ya Rabb, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, baldatun taibatun wa rabbul ghafur. Karena yang kita cari dalam hidup ini apa jamaah sekalian? Ketenangan. Ada orang bilang, Ustaz, kita kumpul keluarga kita bahagia. Saya bilang,
Betul itu. Tapi ada di atasnya itu keluarga, kesehatan. Kita sehat juga. Di atasnya kesehatan ada namanya ketenangan. Yang kita cari dalam hidup ini apa, Ustaz? Ketenangan. Supaya tenang hidup kita di alam dunia ini, jamaah sekalian. Al-bizikrillah tutmainnal qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, jiwanya orang beriman itu tenang. Jamaah sekalian, mohon maaf ini tidak ada waktu di sini dikasih ini. Sampai jam berapa saya ceramah? Boleh sampai Isra. Boleh sampai Isra. Oh, iya. Mengantuk saya lihat jamaah ini. Ngantuk aja. Saya ceramah biasa 15. Saya biasa turun di podium jamaah bilang terima kasih ceramah itu Ustaz. Kenapa terima kasih? Karena cepat selesai. Ada YouTube sekarang Ustaz ya, ada Google. Ya. Ibu di belakang sana masih siap dengar ceramah, Bu? Apa Nabi bilang itu dulu? Mana Ustaz Solehin yang undang saya tidak lihat. Oh iya. Oh, ada di belakang saya lihat. Jamaah subuh rahimakumullah. Satu, Bu, hanya doa supaya hidup berkah. Kan ada orang panjang umurnya tapi tidak berkah hidupnya. Ya, biasa orang panjang umur, roba itu. Berkah usia tak deh. Yang kedua, apa Ustaz? Bersedekahlah. Tidak mampu sedekah materi, sedekah doa, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Tapi kalau mampu harta, sedekahlah. Ada teman saya sukses hidupnya. Dia pamer hartanya di Jakarta. Saya bilang, saya senang kalau Anda kaya. Tapi saya lebih senang kalau Anda bisa berbagi. Gitu. Tidak boleh kita kaya ada anak yatim menangis samping rumah kita. Ya. Kita kaya, Bu, di samping rumah kita tidak boleh ada orang susah. Di bulan ini, kalau seluruh kaum muslimin muslimah, bukan saja bulan ini, dan bulan-bulan berikutnya, seluruh di kota Makassar ini, Sulawesi Selatan ini, orang kaya keluarkan uangnya sesuai aturan Islam, maka tidak ada peminta-pinta di jalan. Saya hampir setiap hari kasihan juga lihat orang di jalan ini. Aturan pemerintah tidak boleh memberi di jalan sementara ini hati tidak bisa dibohongi. Iya. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, bersedekahlah. Ustaz, sedekah itu dekat dengan Allah. Dua, sedekah dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Orang yang malas sedekah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Jangan menunggu kaya baru kita sedekah. Sedekah itu penolak bala. Ada anak kita pergi kuliah hari ini, apalagi banyak demo-demo di luar saya lihat. Sedekahlah pagi hari. Sedekah subuh namanya. Ustaz, saya tidak mampu sedekah itu ke sana, lihat orang ada namanya celengan sedekah subuh, kasih masuk di situ. Pada saat ada orang susah, berbagilah. Itu enaknya itu, sedekah subuh, ya. Jadi teman-teman saya ingatkan di rumah itu istri harus ada sedekah subuhnya. Jadi cari orang miskin subuh hari, kasih masuk dulu itu. Nanti ada orang susah betul, nah, supaya tidak salah sasaran. Ibu, ya mengantuk itu. Bongkar ATM ini bulan ya. Kalau bulan Ramadan kita kikir, apalagi di luar Ramadan. Kalau ada orang pagi hari itu begini modelnya, tidak ada tuannya. Biasa pusing-pusing itu. Nah bos, pecet Allah saja. Padahal tidak boleh mengeluh. Kita itu pagi hari kalau mau bahagia, hidup kita ceria-ceria, penuh dengan kesyukuran. Terima kasih ya Allah. Gitu. Coba ini roba ini. Pada saat kita bangun tidur, hidup kita ceria-ceria. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah. Gitu. Lisan kita tidak pernah lelah, tidak pernah bosan memuji Allah. Hati kita meyakini, ya Rab, apapun yang saya miliki hari ini, bukan karena kecerdasan intelektual saya, bukan karena kehebatan saya, tapi itu rahmat kasih sayangmu ya Allah. Yang ketiga, aksennya ada. Kenapa harus aksen ada? Karena semua titipan. Ya, pada saat ibu kaya, harta itu titipan. Banyak anatta juga titipan. Iya. Semua gelar harta jabatan, semua titipan. Apalagi suami kita, Bu. Yang bilang suamiku.
Yang benar itu titipan. Pulang kini, salat subuh, sama suami tak pulang. Ada yang tanya ibu, apa itu di samping tak? Bilang ke titip. Titipan Ustaz. Belajar bahwa kita tidak punya apa-apa, semua titipan. Bisa ibu? Pura-pura tidak dengar. Ya. Sedekah. Yang ketiga, singkat saja Ustaz. Kita mau kerja. Ini waktu Islam belum ya Pak? Sedikit lagi ya. Ya. Yang ketiga, supaya usia bermutu berkualitas. Setelah kita istighfar jamaah sekalian, apa Ustaz? Salat malam lah. Ini mohon maaf yang sudah tua. Ini baris depan saya lihat ini. Yang tersinggung Pak. Ibu-ibu yang merasa sudah kepala 6, apalagi kepala 7, tidak lama begitu. Betul tidak? Kenapa tidak ada yang dukung ini? Banyaklah itu apa Ustaz? Salat malam. Di keheningan malam berdirilah. Ya. Tempelkan kepala ke tanah. Kita dari tanah. Saya akan kembali ke tanah Ustaz. Hari ini saya di atas tanah. Mungkin besok sudah di bawah tanah. Begitu. Katanya itu sabar, diinjak tidak bicara, diludahi tidak ngomong. Seandainya bisa bicara itu tanah, silakan injak saya, ludahi saya. Kau mau buang air besar, silakan, tapi menggemak suara azan. Tidak boleh kau tidak tempelkan kepalamu ke tanah. Kenapa? Pada saat kau tidak sujud, kau manusia yang paling sombong. Ada orang tua kuliah belum ke masjid Pak, mendomi pinggir jalan. Saya bilang ya Rab, baru pakai tong songkok haji lagi. Kenapa pakai songkok di warkop ini? Orang pergi tarawih di warkop tarawih. Siapa di situ? Umar lagi namanya Pak. Tidak ada nama Umar di sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya tahu? Karena saya kalau pulang ceramah apa biasa, saya tanya itu yang punya warkop sembahyang tarawih. Padahal kalau bicara agama dia kalah kita. Tapi tidak ada salat subuh. Ada orang kalau bicara agama cerdas. Kalau bicara kekuatan, kesehatan dia lebih sehat dari kita, lebih kode. Tapi dia cintanya. Cinta itu bukan dibicarakan, tapi cinta itu pembuktian. Kita datang salah subuh, bukti cinta kita pada Allah. Kita rela tinggalkan kesenangan dunia. Orang kalau bangun sahur pasti mengantuk. Saya lihat dari wajah bapak ini mengantuk ini. Tapi ini ceramah Ramadan tidak selamanya ada Pak. Untung-untung kalau tahun depan ada di masjid ini, mohon maaf. Saya selama 2 tahun ini banyak temanku mati. Bukan cerita Pak. Ada di sini guru kita itu memang sudah tua, perlu Ngemang itu. Di depan sini, depan kantor gubernur, ceramah duhur, pingsan di atas ini, tidak sampai awal bros mati. Ahmad, itu Ahmad teman saya ya. Ahmad Rahman pulang ceramah subuh. Selesai ceramah subuh pulang, dia mati sebelum sampai rumahnya. Itu saya takuti Pak. Tidak sampai rumahnya. Astagfirullah. Iya, itu bukan cerita fakta. Iya. Andi Rahmat, anak Bulukumba, naik panasnya. Saya tanya istrinya, kenapa suamimu? Dia 23 tahun. Kalau ceramah semangat Pak, Andi muda. Atau soal ini usianya. Jadi kira muda masih jauh kematian, tidak. Itu Ahmad Rahman. Iya. Andi Rahmat itu pulang naik panasnya, dia bilang istri naik panas, tiba-tiba mati Ustaz. Yang paling aneh ini teman saya Sarula Chandra, di ceramah di ujung Pandang Baru, khutbah Jumat semangat kata jamaah. Selesai salat Jumat dia turun, salat Jumat salat sunat, selesai salat sunat sujud terakhir mati. Jadi ada orang sudah masalah pas sujud terakhir mati. Ya mudah saja mati, apalagi nih yang hadir subuh ini yang sudah kepala. Malah. Manusia yang paling menyedihkan itu adalah manusia yang tidak pernah kena wudu mukanya. Tidak pernah sholat berjamaah. Nah dekat masjid rumahnya lalu dia mati. Itu manusia yang paling menyedihkan. Sholat malam lah Bapak Ibu. Ya, kurang tidur itu kalau orang sudah tua. Dan 2 tandanya itu kalau dibangunkan oleh Allah. 1 haus. Itu jam 3, setengah 4 kita haus. Pada saat bangun cepatlah ini ambil air wudu.
hilangkan jeratan setan. Kenapa? Pada saat kita wudhu, taus hilang itu. Ada orang bangun, selesai minum, langsung tidur. Ada juga orang bangun, selesai buang air kecil, langsung tidur. Dua itu tandanya, haus dan mau buang air kecil. Jadi kalau bangkit kencing, nanti langsung tidur. Ada orang selesai kencing, tidur lagi. Tahan. Tidak ada sejarahnya orang rajin salat malam itu sakit-sakitan, Pak. Ya, insyaallah yang hadir ini Ramadan sudah masuk ke 11. Ini besok-besok ini tidak terasa. Ingat Ibu, hidup ini singkat ya. Ini. Itu yang saya sebutkan tadi itu, teman-teman saya mati. Itu mendahului kita. Ada Covid, tidak ada Covid. Kita juga mati. Itu yang bagian belakang akan mati semua, Pak. Yang di depan tidak, iya. Kemana kalau tidak mati, Ustaz? Makanya sholat malam terakhir, tidak ada mantomi di belakang ini. Setelah sholat malam apalagi, Ustaz? Banyaklah tasbih, subhanallah, apalagi? Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dipiralkan sama anak-anak kita. Cuma sekarang anak saya lihat dosa sama orang tuanya. Kenapa dosa, Ustaz? Ada istilah baru saya dengar ini di depan saya, dia ngomong sama bapaknya. Ayah, pakintaki. Kenapa anak begitu bahasanya? Saya cari di Google itu, pakintaki, tidak ada arti. Astagfirullah. Sebelumnya itu bilang, adakah? Itu sama ayahnya itu, anak-anak itu. Ayah, adakah? Saya bilang, apa itu? Oh, ini yang akhir-akhir ini 3 bulan lalu itu pakintaki. Padahal yang dipiralkan itu yang tadi itu tasbih ya, subhanallah. Biasakan itu. Awali kegiatan bismillah. Anak-anak di situ. Selesai kegiatanmu alhamdulillah. Berjanji sama saudaramu nak insyaallah. Ada masalahmu nak la haula wala quwata illa billah. Itu diulang-ulang. Ada kesalahanmu astagfirullah. Pagi siang sore malam la ilaha illallah. Ada berita duka innalillah. Enak yang begitu. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Hari mantomi tidak ada mantomi enggak mau ya tu Isra ya. Ya. Paling akhir itu kembali tadi muhasabah. Ya, manusia, ya, musibah yang paling besar dalam hidup ini adalah kita banyak melihat kekurangannya orang, sementara kita juga punya aib. Saya ulangi, musibah yang paling besar dalam hidup ini adalah kita banyak melihat kekurangan orang, sementara kekurangan kita juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.